Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Febrianti Oka dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini kita akan belajar tentang pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Dan yang kedua, pola pengembangan proses. Kita akan membahas satu persatu dari pola tersebut. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Di dalam sebuah teks eksplanasi, pola ini dapat dengan mudah kita temukan karena ia memiliki ciri-ciri yang dapat memudahkan kita dalam mencarinya. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama. Teman-teman, ada yang tahu apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Biasanya, gagasan utama terletak pada awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif, sedangkan di akhir kalimat disebut dengan paragraf induktif. Akibat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Oleh karena itu, pola ini dapat kita kenali dengan baik apabila kita mengetahui ciri-ciri dari pola pengembangan sebab akibat. Namun, di dalam sebuah teks eksplanasi, pola ini bisa juga terjadi sebaliknya. Di dalam sebuah teks eksplanasi, paragraf pertama yang mengandung sebab biasanya menjelaskan tentang suatu proses terjadinya peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Biasanya dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang lebih spesifik dan terdapat istilah-istilah khusus di dalamnya. Kemudian disambung dengan paragraf selanjutnya yang menjadi pola akibat dari suatu peristiwa yang telah disebutkan di awal paragraf yang pertama. Adapun ciri-ciri dari pola pengembangan sebab akibat ada 4 butir. Yang pertama, menggunakan pola yang bersifat dari umum ke khusus yang biasa disebut dengan deduktif. Ada juga pola yang menggunakan dari khusus ke umum yang biasanya disebut dengan induktif. Deduktif dan induktif sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwasanya deduktif adalah gagasan utama yang berada di awal kalimat, sedangkan induktif berada di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan banyak contoh peristiwa khusus dalam pemaparannya. Artinya, peristiwa yang diangkat memang berkaitan dengan fenomena alam atau fenomena sosial. Yang ketiga, memiliki gagasan utama yang terletak di awal atau akhir kalimat. Dan yang keempat, memiliki keterkaitan antara kalimat yang menjadi sebab dan akibat dalam teks eksplanasi. Ini adalah salah satu contoh pola pengembangan sebab akibat dalam teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi. Dapat kita lihat pada paragraf pertama menjelaskan tentang proses terjadinya gempa bumi secara spesifik. Nah, dalam paragraf ini terdapat kata skala Richter yang merupakan istilah khusus di dalam sebuah teks eksplanasi. Paragraf pertama ini mengandung kalimat utama yang menjadi inti pembahasan teks eksplanasi, dan ini adalah pola sebab. Selanjutnya terdapat paragraf yang menjelaskan tentang akibat dari suatu proses terjadinya peristiwa. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ini adalah salah satu contoh bentuk pola pengembangan proses. Dapat kita lihat bahwasanya di sini menjelaskan tentang perkembangan telepon dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman dapat kita amati paragraf ini dimulai dengan kata 20 tahun, lalu kemudian terdapat kata 2 tahun terakhir yang menjadi kalimat penjelas dari kalimat di awal tadi. Itulah penjelasan materi mengenai pola pengembangan teks eksplanasi.
Semoga dengan video ini kalian mampu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks ekspanasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.